Siapa yang sering mengalami begini? Susah tidur. Bukan karena lapar, bukan karena kekenyangan, bukan karena nggak punya uang. Banyak yang dipikirin. Siapa yang sering kerja, tiba-tiba hilang, lupa, atau nggak tahu mau ngapain. Siapa yang pernah gini, lagi mandi nih, terus ingat sesuatu, berhenti sebentar. Akan ada yang sampai lupa, belum bersih sabunnya sudah keluar dari kamar mandi. Ya, nah, siapa yang pernah ngalami lagi enak-enak makan, enak sekali. Begitu sampai mau masuk lagi makanan itu, tak berhenti, mikir sesuatu lama. Ngerti nggak contoh-contoh ini? Ya, atau mungkin nggak ada yang ngalami hal seperti itu, tapi sejenisnya. Mau pergi ke satu arah, tiba-tiba hilang. Aku mau ngapain nih? Mau kemana ini? Pernah ngalami itu? Nah, yang sudah menikah, ini hal yang berbahaya bagi pasangannya. Ngerti maksudnya? Kalau kita jadi suami tiba-tiba seperti itu, duduk sama-sama istri, atau istri lagi duduk sama-sama suami lagi makan, tiba-tiba yang satu tertawa sendiri, itu gak ada apa-apa. Pernah toh? Nah, atau itu tadi tiba-tiba lagi makan, terus diam. Atau tiba-tiba nangis sendiri, tidak ada apa-apa. Nah, kira-kira jadi pasangannya curiga nggak? Ayo jawab, curiga. Tidur enak-enak, terus bangun begitu. Terus seperti orang bingung-bingung. Nah, kenapa itu terjadi? Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak pernah mengalami seperti itu. Walaupun mungkin tidak semua saudara pernah menyelidiki. Nggak perlu diselidiki. Kalau belum tahu percayalah. Nggak pernah ada anjing melamun. Betul tidak? Kita tidak pernah ketemu kuda bunuh diri. Betul? Kita nggak pernah lihat ada burung terbang. Salah terus belok. Lo ngerti nggak maksud ini? Loh, betul tuh. Binatang nggak pernah ngalami itu. Kenapa manusia bisa ngalami itu? Nah, perbedaannya itu di sini. Binatang dan manusia sama-sama punya daya ingat. Binatang ingat, ya. Tapi ada satu yang binatang nggak punya, hanya manusia punya. Namanya memori. Tahu ya memori? Sebuah tempat yang Tuhan ciptakan di otak kita, otak kecilnya, bagian belakang. Di otak kecil kita bagian belakang ini ada namanya memori yang menyimpan semua kejadian sejak kita belum lahir, masih dalam kandungan, sampai kita usia sekarang ini. Semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan, itu nggak bisa kita pilih, tersimpan semuanya. Nah, binatang nggak punya ini. Contohnya, kalau mereka punya anak, anaknya diambil berapa, mati berapa, hilang berapa, mereka bisa ngitung nggak anaknya kurang atau jawab, bisa nggak? Enggak, mereka nggak tahu. Karena nggak ada memori. Nah, maka itu kalau ada orang jatuh, kena kepala bagian depan, walaupun bocor, ini nggak terpengaruh. Tapi kalau orang jatuh ke belakang, walaupun nggak ada luka, tapi kalau pas kena bagian memori itu, orang itu bisa lupa. Orang ketemu nggak ada orang seperti itu. Nah, itu memori. Memori itu dalam ilmu jiwa dibagi dua. Namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Pernah dengar nggak itu? Itu manusia. Nah, ini yang sering kali jadi masalah dalam hidup kita. Di dalam ilmu jiwa atau psikologi, alam sadar itu cuma 10% daya tampungnya. Tapi yang bawah sadar itu 90%. Jadi lebih banyak yang mana? Bawah sadar. Nah,
Apa yang saya katakan dari awal tadi itu yang terekam di bawah sadar. Misalnya, kalau kita ditanya sesuatu yang urusannya bawah sadar, kita nggak akan bisa jawab, lupa. Tapi dalam kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu, tiba-tiba kita kesentuh perasaan kita tentang satu hal, tiba-tiba muncul. Dan seringkali waktu peristiwa itu muncul, kita pun sudah nggak ingat ini kapan kejadiannya. Nggak ingat. Itu terekam semuanya. Nah, binatang nggak punya ini. Maka itu binatang hidupnya, waktunya itu cuma hari ini. Ya, manusia punya 3 waktu. Kemarin, hari ini, dan besok. Nah, 3 waktu ini yang terus berputar di hidup kita. Kita ingat yang dulu. Lalu kita sering berkata, aduh seandainya ya. Seandainya pacarku gak mati kecelakaan waktu itu misalnya begitu. Aduh seandainya orang tuaku gak bangkrut. Aduh seandainya aku dulu diajak temanku ke Amerika mau. Kenapa aku kena biri misalnya begitu. Ingat seandainya. Coba seandainya dulu aku mau dengan anaknya gubernur itu misalnya begitu. Kenapa aku tolak dia? Seandainya. Ngerti ya? Nah itu yang kemarin. Yang hari ini kita lihat fakta. Sebegitu kita ketambahan besok. Bagaimana ini? Aduh istriku mau melahirkan. Padahal belum melahirkan itu. Aduh, aku tahun 2019 mau menikah. Ini baru 2016. Ngapain bikin sekarang? Aduh, nanti rumahku belum jadi. Ngerti? Jadi 3 waktu ini membuat hidup itu berat. Campur semuanya. Nah binatang nggak punya. Binatang cuma hari ini saja. Kalau toh kita pernah ketemu mereka dan kita bisa ajak ngomong mereka, tanya yang kemarin apa? Tanya balik, kemarin itu apa? Itu tanya balik mereka nanti. Betul? Mereka punya nggak waktu kemarin? Nggak ada. Begitu pula tanya, nanti kamu mau bagaimana? Nanti apa? Itu jawabannya. Mereka nggak ngerti. Binatang cuma punya waktu hari ini. Kemarin mereka sudah nggak ingat, besok mereka belum tahu. Nah kalau suruh milih, mau jadi binatang atau orang? Loh maaf ini saya tanya, ngerti ya pertanyaannya? Maka itu binatang gak pernah khawatir, gak pernah takut. Sebab mereka gak punya kemarin, gak punya besok. Mereka cuma punya hari ini. Maka itu gak pernah pusing. Nah karena kita terbagi 3 waktu ini, sebab itu memori kita nyimpan semuanya. Nah yang lebih celaka lagi, dengar. Memori kita lebih gampang. Ingat dari anak-anak ini. Memori kita lebih gampang, lebih cepat menyimpan, menghafal yang negatif, positif, yang jelek, yang buruk. Nah, itu jahatnya kita manusia. Yang positif, yang bagus, sering lupa. Dan itu terjadi dari anak-anak. Betul ya? Maka itu yang baru menikah, yang mau punya anak, jaga. Jangan anak-anak kita biarkan dengar, lihat hal-hal yang jelek dari kita orang tua. Jangan sekali-kali. Itu masuk di memori mereka. Dan tersimpan. Saya mau beri bukti. Supaya semua kita jangan meremehkan anak-anak. Jangan berkata, masih kecil, masa tahu. Jangan sekali-kali berkata begitu. Ini buktinya. Antara kita orang dewasa dengan anak-anak. Siapa yang lebih cepat hafal iklan TV? Betul? Kita ini ngelihat berapa kali pun bisa lupa. Tapi anak ini baru sekali ingat. Dan mereka bisa menirukan. Betul ya? Seluruhnya hafal, tahu. Tapi ini masalahnya. Ini yang berbahaya. Mereka bisa ingat iklan TV serinci itu. Tapi mereka nggak tahu itu barang apa. Betul tidak? Tahu nggak ditanya itu iklan apa? Nggak tahu. Nah itu memori. Mengapa anak-anak kecil lebih cepat hafal sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka alami? Kenapa kita walaupun sekolahnya tinggi seringkali lupa? Belum lagi jangan bilang yang tahun lalu, yang 2 hari lalu jangan lupa apa itu ya?
Nah, kenapa bedanya ini dia? Memori anak kecil itu masih kosong. Ngerti ya? Yang suka main handphone, memorinya masih kosong. Memori kita sudah kepenuhan. Mikir pacar, mikir bayar listrik, mikir kontrak rumah, mikir bayar utang, mikir semuanya. Tahu nggak bedanya itu? Jadi memori kita sudah kepake banyak. Apalagi hal-hal sampah yang kita simpan. Siapa yang sering kali kehabisan memori di handphonenya? Atau kenapa? Ya karena foto yang enggak disimpan. Babi berak di foto, nanti anjing ada. Maaf ini loh, ngerti nggak contoh ini? Ya pasti penuh itu memori yang enggak di foto. Tidak ada temannya kencing di foto, lo ngapain? Tidak ada temannya tidur, mulutnya bahar di foto lagi. Itu bikin penuh. Nah, kalau anak-anak memorinya masih kosong, maka itu mereka cepat lihat apa dengan apa masuk semua. Nah, sekarang pertanyaannya, memori kita pakai untuk simpan apa? Ngerti maksudnya? Yang jelek-jelek kita harus buang, yang sampah-sampah kita harus buang. Ayo kita lihat perjanjian lama dulu. Yosua 1 ayat 8. Mengapa papa kita memberikan perintah ini? Yosua 1 ayat 8. Ayo semuanya buka Alkitab. Yosua 1 ayat 8. Salah seorang silakan membaca yang sudah dapat. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa hasilnya kalau kita suka memperkatakan Taurat ini dan merenungkan siang dan malam? Hasilnya ini. Terus? Supaya engkau bertindak hati-hati. Lanjut. Sesuai dengan segala yang tertulis. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Terus hasilnya ini. Sebab dengan demikian. Dengan apa? Memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Dengan itu terjadi apa? Perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Saudara perhatikan. Masa sih Tuhan hanya memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, perjalanan berhasil, hidup beruntung. Masa? Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Tiap kali saya diajar oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan, setelah dia menyatakan itu sebagai kebenaran, ya, pasti dia akan membawa saya untuk melihat ilmiahnya. Tahu kata ilmiah? Secara ilmu pengetahuannya. Nah ini luar biasa. Saya tanya, Papa, masa hanya sekedar memperkatakan firman dan merenungkan hidup ini bisa berhasil, perjalanan berhasil, hidup beruntung? Enak nggak berhasil dan beruntung? Jawab enak tidak? Enak sekali. Dan itu merupakan keinginan semua manusia. Betul? Ada nggak di antara kita punya cita-cita? Aduh, mudah-mudahan pun gagal terus hidup ini. Nah, ada tidak? Nggak ada. Orang bodoh pun tidak mikir seperti itu. Mudah-mudahan apa saja yang gue buat nggak usah berhasil. Goblok betul. Tapi mengapa hanya memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam hidup ini bisa beruntung, perjalanan berhasil? Susah atau mudah untuk hidup berhasil dan hidup beruntung? Menurut ayat ini susah atau mudah? Mudah sekali. Cuma ngomong lagi dan merenungkan. Siapa bisa memberi saya sebuah kalimat yang gampang ditangkap? Apa arti kata merenungkan? Ayo cepat. Mengingat-ingat. Betul. Apalagi? Menghayati. Ayo yang lain cepat. Menghayati. Mengingat-ingat. Ada lagi. Mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Itu merenungkan. Nah di dalam bahasa Ibrani, merenungkan itu kalau di Indonesia kan memamah biak. Pada tahu kata memamah biak? Binatang apa yang memamah biak? Sapi. Apa artinya memamah biak? Setelah makan, ditelan,
dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Maka itu susu bisa lahir keluar dari sapi yang cuma makan rumput. Ternyata mereka memamah biak, mengulang-ulang, merenungkan itu, mengingat-ingat, menghayati, ya, mengulang lagi, mencoba mengingat lagi terus begitu, dan memperkatakan, diucapkan cerita kepada yang lain. Saya beri contoh hal yang jelek dulu. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Tidak ada seorang pun manusia yang pernah berusaha menghafalkan salah orang lain. Betul tidak? Lalu saya tanya, ada nggak orang berusaha ingat-ingat salah orang lain? Tidak ada. Tapi kenapa kita ingat? Betul? Kesalahan tetangga kita 16 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Padahal dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Ya atau tidak? Ya, kesalahan mantan pacar kita masih ingat-ingat sampai hari ini. Sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi coba firman Tuhan 2 minggu yang lalu kok ditanya, ingat gak khotbah 2 minggu lalu? Ya apa ya? Jujur, ingat gak tidak? Sudah gak bisa diingat. Yang khotbah juga bikin orang ngantuk lagi. Tambah lupa sudah. Nah, kenapa firman Tuhan susah kita ingat, tapi salah orang kita gampang ingat, padahal kita nggak pernah menghafalkan? Tahu jawabannya? Karena firman ini. Ketika kita disakiti seseorang, kita perkatakan sakit hati itu. Bagaimana cara memperkatakan? Tiap kali ketemu orang, kita cerita. Kamu tahu nggak? 2 bulan yang lalu di UYH, begini begitu aku ketemu orang ini. Tiap kali ketemu orang kita cerita. Artinya memperkatakan gak? Loh, iya toh? Sudah begitu kita renungkan. Habis kejadian di UYH misalnya, baru jalan pulang ke Siliwini sini. Ya kok dia bisa ngomong begitu ya? Kurang ajar betul dia itu. Ini mengingat. Ya, turun dari angkot, dari taksi, kita mau ke kerjaan, mikir lagi. Renung, ya salahku apa ya dia itu? Kita makan, karena jam istirahat, kita renungkan. Awas kamu ya, salahkunya apa kamu begitu? Kembali ya, kurang ajar kamu. Kita kembali kerja, sambil kerja, megang mesin ini, megang mesin itu, renungkan lagi. Kok bisa? Mulainya kapan dia mikir itu? Saudara, lakukan itu siang dan malam seperti perintah ini. Pasti ingat. Betul atau tidak? Kita nggak pernah menghafalkan salah orang. Kenapa bisa hafal? Karena firman ini kita genapi. Memperkatakan, merenungkan. Nah, itulah cara kita mengisi memori kita. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dengar, ini poin penting. Hal kecil, ya, peristiwanya kecil sekali. Tapi karena kita perkatakan, ucapkan terus ketemu orang kita cerita, kita renungkan. Waktu kita lagi diam, lagi mandi, lagi makan, lagi kerja, ini putar lagi di otak ini. Saya tanya kepada saudara. Saya bilang setahun kelamaan. 1 minggu saja. Kalau tiap hari kita ucapkan dan renungkan, hal kecil itu jadi besar nggak di otak ini? Nah ini loh jahatnya setan. Jahat sekali. Karena ketika kita cerita ke teman kita, pasti ada bilang, oh orang itu memang dasar dia begitu. Aku pernah gitu kan juga. Nah ketika kita dapat bumbu baru, tahu kata bumbu ini, dari teman kita ini, timbul apa? Timbul apa? Kebencian. Jadi yang kita perkatakan dan yang kita renungkan itu berkembang. Siapa di sini laki-laki yang pernah membuat kue pakai pengembang itu?
Ada yang tahu? Oke. Nah, seperti itu hal yang baik dan hal buruk terjadi di memori kita. Baik Roh Kudus maupun roh jahat memberikan pengembang. Kalau Roh Kudus yang bekerja mengingatkan firman, wah luar biasa. Tapi kita bodoh. Yang kita kembangkan yang mana? Ayo, yang kita kembangkan yang mana? Yang jahat. Terus bumbunya tambah lagi. Ada orang gak pernah kita kenal. Ini loh kurang ajarnya setan. Kita gak kenal orang itu. Entah ketemu di Lucky Supermarket atau ketemu di Pasar Karang misalnya. Oh, apa betul saudara ini namanya ini yang 2 minggu lalu pernah ngalami dengan si A? Loh, kok bapak atau ibu tahu si A? Oh, saya tahu. Ini kita nggak kenal. Ternyata dia sama. Apa yang dia buat kepada saudara, dia buat kepada keluarga saya. Nah, tambah apa lagi? Nggak kenal, ini kita nggak kenal. Ayo tambah bagaimana lagi? Memori ini. Wah, itu fermipannya tambah jadi betul itu, berkembang terus. Ngerti maksudnya? Nah, berarti siapa yang bodoh kalau begitu? Diri sendiri. Kenapa itu nggak kita pakai untuk firman? Ingat berapa bulan yang lalu atau di sini Pak Agus pernah ingatkan, kasih renungan, suruh ulang lagi. Itu penting. Oke, ilmiahnya di mana? Hanya memperkatakan, mengucapkan ulang firman dan merenungkan. Kok bisa berhasil dan beruntung? Coba lihat Yohanes 15 ayat 3. Jadi kalau memori saudara sudah penuh di handphone atau di komputer, saudara apakan? Iya, dibuang yang, ayo dibuangnya bagaimana? Yang tidak perlu, yang babi berak apa itu temanmu kencing itu buang, apa yang disimpan supaya memorinya bisa dipakai untuk yang baik. Silakan baca Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kapan kita bersih? Ayo, kapan kita bersih? Waktu dengar firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Baju kita kotor, jangan dicuci pakai pasir. Pakai apa? Pakai deterjen, sabun cuci. Nah, kalau pikiran kita kotor, memori kita kotor, kalau mulut kita kotor, jangan diberi makan durian. Ini deterjennya, yaitu firman. Itu yang membersihkan. Hebat bukan? Nah, kalau tiap hari memori kita dibersihkan, berarti masih banyak ruangan nggak untuk menyimpan hal yang baik? Pikiran tenang tidak? Nah, itu membuat kita berhasil dan beruntung. Kerjanya rajin, nggak suka melamun, nggak suka tertawa sendiri, nggak suka nangis sendiri. Kenapa? Memorinya bersih. Misalnya saudara punya perusahaan, cari karyawan, ada lulusan Amerika, misalnya digaji kerja di Nabire, tapi kerjaannya nggak pernah beres, melamun terus. Tiap kali kerja mesti tepuk pundaknya. Ngapain kamu? Oh yang itu. Mau nggak gaji orang seperti itu walaupun lulusan Amerika? Ayo, saudara kalau saudara bos mau nggak menggaji orang kayak begini walaupun lulusan Amerika? Tidak. Lupa lagi. Aduh. Belum 5 menit kasih perintah sudah lupa. Tadi itu apa ya? Aduh. Capek. Karena memorinya bagaimana? Penuh dengan sampah-sampah itu. Nah, itu ilmiahnya Yosua 1 ayat 8. Kalau memori kita jernih, bersih, pikiran kita tenang, hati tenang, pikiran tenang, kerja itu gampang. Pasti berhasil dan beruntung. Ngerti? Nah, sekarang kita tanya, apa isinya memori ini? Kejahatan atau kebaikan? Semua tergantung. Nah, ada 4 pintu atau jendela yang buat memori kita bersih atau kotor. Nomor 1, mata.
Nomor 2 telinga. Nomor 3 mulut. Nomor 4 itu hati. Nah, kalau kita rajin menjaga 4 pintu ini, dari pagi kita bangun sampai malam, maaf, hidup ini luar biasa. Ada berapa pintunya? Apa saja? Mata, telinga, mulut, hati. Jaga 4 pintu ini susah atau gampang? Gampang, cuma 4 saja kok. Belum pernah susah. Loh, kalau jaga 10 pintu yang susah cuma 4. Enggak gampang, enggak ada yang suka gampang susah. Betul. Amsal berkata, kalau kamu melihat sesuatu yang buruk, jangan diperhatikan, alihkan pandangan ke yang lain. Kalau mendengar sesuatu, buang, jangan didengar lagi. Nah, seringkali kita gagal di situ. Di Tiongkok ada orang namanya Konghucu, Konfusius. Dia mengajarkan prinsip sederhana. Dia gambar pakai monyet. Pertama ada monyet tutup matanya, monyet kedua tutup telinganya, monyet ketiga tutup mulutnya. Dan ternyata betul. Kalau kita bisa menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita dari hal yang jahat, hidup ini luar biasa. Nah, Tuhan minta kita seperti itu. Anak-anak kita harus jaga dari kecil supaya nggak ada yang salah masuk ke hidup mereka. Betul tidak? Penting sekali. Yang berikut, Lukas 2:19. Siapa pernah berpikir? Nah, hari ini saya ajak saudara berpikir. Kalau waktu itu Gabriel yang disuruh Papa di surga turun ke bumi mencari gadis untuk melahirkan Tuhan Yesus. Ya, dengar. Kalau Tuhan tidak berkata spesifik khusus, Gabriel kamu ke Nazaret cari anak gadis namanya Maria. Tapi pesannya gini, Gabriel kamu ke dunia sekarang, cari gadis, sampai mau hamil sebelum menikah. Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Ngerti pertanyaan saya? Ayo, berapa tahun kira-kira? Lama atau sebentar? Kenapa lama? Keliling-keliling, betul. Keliling-keliling. Hei gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Sini, ayo. Betul tidak? Lama sekali, nggak tahu berapa. Tiap hari keliling sampai malam, pulang lagi ke surga. Besok balik lagi, nggak tahu berapa tahun itu. Tapi mengapa Gabriel langsung ketemu Maria? Karena Papa melihat ini orang yang cocok. Ingat, karena hukum waktu itu berzina dihukum mati. Ngeri sekali. Oke? Nah, kenapa Maria? Karena ayat ini. Coba kita baca sama-sama. Lukas 2:19. 1, 2, 3. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam dalamnya dan merenungkannya. Nah, hobinya Maria ini luar biasa. Suka menyimpan segala firman Tuhan di hatinya dan ngapain? Merenungkan. Kembali contoh tadi. Menyimpan kebencian dan merenungkan kebencian melahirkan dendam. Betul tidak? Dendam itu anak dari yang kita renungkan. Kalau kita punya cucu jadi dendam, namanya pembunuhan. Ngerti nggak maksud itu? Iya toh? Nah, mengapa Maria bisa melahirkan firman? Yesus kan firman, bukan? Loh, jawab ya atau tidak? Mengapa Maria bisa melahirkan firman? Karena yang dia simpan firman. Disimpan di mananya? Di hatinya. Dan diapakan? Direnungkan di memorinya. Itu diulang-ulang oleh Maria. Maka itu melahirkan Yesus. Maaf, saya cuma cerita, jangan saudara mikir yang macam-macam. Tidak semua saudara di sini sering mendengar saya mengajar atau khotbah di tempat lain di Nabiri ini. Ya, yang di perusahaan Somil ini, ya saudara dengar saya ya cuma di sini kalau pas hari Senin kita ibadah. Pernah nggak saudara menanyakan maaf? Ya, bukan ini harus begitu, tidak. Cuma saya ingin memberitahukan. Berapa kali saudara lihat saya ngajar? Saya bawa Alkitab tidak? Nah, saya nggak pernah hafal.
satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak minta umat yang menghafalkan kitab sucinya adalah Kristen. Semua agama di dunia itu harus menghafal. Harus. Ingat waktu selama bulan puasa ini di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, di mana beberapa tempat ada buka warung-warung buka puasa gratis. Asal bisa menghafalkan kitab suci mereka. Nah, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghafal. Saya bersyukur untuk itu. Kenapa saya bisa hafal? Ini tadi. Saya suka ngomong firman. Ketemu orang saya cerita tentang firman. Saya renungkan. Terus. Nah, kalau saya lupa di mana ayatnya, baru saya buka Alkitab. Selama saya masih ingat, saya nggak usah buka Alkitab. Saya ucapkan lagi. Oh ya, ayat ini berkata begitu. Ya, firman itu di pasal ini, ayat ini berkata begitu. Saya ulang lagi, menghayati. Saya ulang lagi. Kalau saya lupa, baru saya cari di mana itu ayat. Ngerti ya? Dan itu membuat hidup ini jadi bersih. Masalah yang saya hadapi begitu banyak. Tapi bukan masalah saya. Kemarin saya ketemu seorang pengusaha, salah satu pengusaha di Jalan Merdeka sana. Ya, udah lama nggak ketemu. Gak sengaja kemarin ada di rumah makan Karya Papua, kami ketemu. Waduh, dia kaget. Dia tanya saya, Pak Dan itu makan vitamin apa? Maksudnya, kok seger terus? Saya jawab, saya gak makan vitamin. Karena dia anak Tuhan juga, saya bilang, firman buat saya bersih itu firman. Firman. Terus begitu. Dan itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Hidup jadi tenang. Nah, terus dia ngomong, walaupun saya jarang ketemu, tapi kok saya dengar nabi ikan kecil gak banyak. Dia ngomong begini, setahu saya, masalah-masalah hidup yang Pak Daniel hadapi itu bukan masalah Pak Daniel. Ada istri saya di situ, betul. 90% kami itu pasti ngurusin masalahnya orang. Dan saya tetap bersuka cita. Karena merenungkan, menyimpan, merenungkan. Nah, ini masalahnya. Kalau saya pakai Lukas 2:19 dan Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, maka saya ibaratkan, saya berikan contoh, hati ini seperti almari. Tahu almari ya? Oke. Ini cuma tanya, jangan tersinggung. Biasanya laki atau perempuan yang almarinya banyak? Biasanya. Puji Tuhan ngaku. Ya. Perempuan itu almarinya banyak. Nah, tapi ada juga laki-laki almarinya banyak. Hari ini sisihkan waktu untuk periksa isi almari hidup kita semuanya. Isinya apa itu? Banyak atau sedikit kira-kira setelah sampai di sini kita belajar firman ini, ternyata almari kita banyaknya isinya sampah. Banyak atau sedikit kira-kira? Ayo coba banyak atau dikit? Wah, itu bodoh namanya. Ingat ya, jangan marah, saya ngomong jangan marah ya. Yang suka simpan sampah itu hanya orang gila. Loh, betul tidak? Ya tahu orang gila, pernah lihat orang gila? Apa aja dibawain atau isinya apa itu? Loh, iya atau tidak? Jadi kalau kita suka simpan sampah, ayo kalau kita suka simpan sampah kita apa? Orang gila. Dan ada nggak sampah bersih? Nggak ada. Kalau bersih bukan sampah. Bagaimana sampah bersih? Nggak ada sampah bersih. Nah, begitu bodohnya kita. Ada sampah tahun 74. Iya, lama sekali. Berarti sudah berapa tahun itu? Kalau sampah 74 disimpan sampai sekarang. Ayo, sudah berapa tahun? Oh, saya dijemput saya. 40 tahun lebih, 42 tahun. Bayangkan. Nah, maka itu mulai hari ini hiduplah sebagai orang benar. Katakan amin. Jangan simpan sampah-sampah itu. Mau bongkar almarinya hari ini, keluarkan semua. Ada orang seperti ini, saya nggak tahu saudara pernah ketemu nggak? Tiap kali dia nganggur, nggak ada kerjaan, dia bukain almarinya satu-satu. Terus ya, ini tahun 74 ini. Ini tahun 76 nih. Ini tahun 81 nih. Kadang-kadang nangis sendiri. Aduh, kalau ingat ini. Aduh.
Bodoh nggak orang seperti ini? Sampah kok disimpan. Nah itu semua yang saya katakan dari awal tadi. Buat kita nggak bisa tidur, tertawa sendiri, enak-enak makan stop, tidurnya nyok kebangun, kerja nggak bisa full, nggak bisa produktif, karena pikirannya ngaco, enggak. Mau berubah mulai hari ini? Kapan kita bisa bersih? Karena firman. Maka itu renungkan firman, simpan firman, simpan. Buang salah orang, buang semua kejahatan. Amin. Darah Yesus sanggup menyucikan memori yang kotor ini tadi. Betul? Oke. Filipi 3:13. Filipi 3:13. Ayo, bagaimana kita bisa menang? Ada firman yang menolong kita. Bacakan. Dengar ya? Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jadi ini firman yang luar biasa. Para psikolog, psikiater menggunakan prinsip ini. Menolong pasien yang kena gangguan kejiwaan itu pasti karena masa lalu yang pahit yang tersimpan. Maka itu sampai orang itu jadi gila karena terlalu banyak yang jahat tersimpan di memorinya. Ternyata ini hukumnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah dapat yang di depan. Belum. Ya, ini Paulus. Tapi ini yang kulakukan. Apa yang dia lakukan? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke depan. Ayo kita lihat. Yang namanya hidup itu berjalan atau berhenti? Berjalan. Namanya berjalan itu mundur atau maju? Maju. Betul? Tapi banyak yang mundur. Betul nggak? Ingat yang dulu. Itu mundur. Oke. Jangan dicoba, cuma saya beritahu. Ada nggak orang bisa jalan apalagi lari sambil noleh ke belakang? Jangan coba. Cepat. Ada tidak? Ada. Siapa itu? Ada bagaimana? Loh, betul ada yang bilang ada? Ada tidak? Nggak ada. Oh jangan. Pasti luka-luka kan. Dikejar anjing pun jangan noleh ke anjingnya. Apa yang terjadi kalau saudara kejar anjing, liatin anjingnya terus? Anjingnya tertawa, goblok lu gitu. Perjalanan kita sering terhambat. Masa depan kita sering berantakan karena kita noleh terus ke belakang. Kita nggak lihat fakta ke depan. Hancur hidup ini. Jadi mulai hari ini mau berubah? Ya bodoh kalau nggak mau berubah. Saya kasih jalan seperti ini mudahnya kok. Amin. Jadi pikiran kita, memori kita harus kita bersihkan. Amin. Dengan apa? Firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mulai hari ini renungkan firman, simpan firman, ucapkan itu, cerita kepada teman-teman kita, saudara kita. Tiap kali ketemu orang, sharing. Oh ya aku begini, tadi aku begini. Itu akan jadi ingat. Mau ya? Buang yang kotor-kotor di memori kita ini. Maka kita semua akan jadi orang berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Siapa yang sering mengalami begini? Susah tidur. Bukan karena lapar, bukan karena kekenyangan, bukan karena nggak punya uang. Banyak yang dipikirin. Siapa yang sering kerja tiba-tiba hilang, lupa, atau nggak tahu mau ngapain. Siapa yang pernah gini, lagi mandi nih, terus ingat sesuatu berhenti sebentar. Akan ada yang sampai lupa, belum bersih sabunnya sudah keluar dari kamar mandi. Ya, nah, siapa yang pernah ngalami lagi enak-enak makan, enak sekali. Begitu sampai
Mau masuk lagi makanan itu, atau berhenti. Mikir sesuatu lama. Ngerti nggak contoh-contoh ini? Ya. Atau mungkin nggak ada yang ngalami hal seperti itu, tapi sejenisnya. Mau pergi ke satu arah, tiba-tiba hilang. Aku mau ngapain nih? Mau kemana ini? Pernah ngalami itu? Nah, yang sudah menikah, ini hal yang berbahaya bagi pasangannya. Ngerti maksudnya? Kalau kita jadi suami tiba-tiba seperti itu, duduk sama-sama istri, atau istri lagi duduk sama-sama suami, lagi makan, tiba-tiba yang satu tertawa sendiri, itu gak ada apa-apa. Pernah toh? Nah, atau ya itu tadi, tiba-tiba lagi makan, terus diam. Atau tiba-tiba nangis sendiri, tidak ada apa-apa. Nah, kira-kira jadi pasangannya curiga enggak? Ayo jawab, curiga. Tidur enak-enak, terus bangun begitu. Terus seperti orang bingung-bingung. Nah, kenapa itu terjadi? Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak pernah ngalami seperti itu. Walaupun mungkin tidak semua saudara pernah menyelidiki. Nggak perlu diselidiki. Kalau belum tahu percayalah. Nggak pernah ada anjing melamun. Betul tidak? Kita tidak pernah ketemu kuda bunuh diri. Betul? Kita nggak pernah lihat ada burung terbang. Salah terus belok. Lo ngerti nggak maksud ini? Loh, betul tuh. Binatang nggak pernah ngalami itu. Kenapa manusia bisa ngalami itu? Nah, perbedaannya itu di sini. Binatang dan manusia sama-sama punya daya ingat. Binatang ingat, ya. Tapi ada satu yang binatang nggak punya, hanya manusia punya. Namanya memori. Tahu ya memori? Sebuah tempat yang Tuhan ciptakan di otak kita, otak kecilnya, bagian belakang. Di otak kecil kita bagian belakang ini ada namanya memori. Yang menyimpan semua kejadian. Sejak kita belum lahir, masih dalam kandungan, sampai kita usia sekarang ini. Semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan. Itu nggak bisa kita pilih, tersimpan semuanya. Nah, binatang nggak punya ini. Contohnya, kalau mereka punya anak, anaknya diambil berapa, mati berapa, hilang berapa. Mereka bisa ngitung nggak anaknya kurang atau jawab, bisa nggak? Enggak, mereka nggak tahu. Karena nggak ada memori. Nah, maka itu kalau ada orang jatuh, kena kepala bagian depan, walaupun bocor, ini nggak terpengaruh. Tapi kalau orang jatuh ke belakang, walaupun nggak ada luka, tapi kalau pas kena bagian memori itu, orang itu bisa lupa. Orang ketemu nggak ada orang seperti itu. Nah, itu memori. Memori itu dalam ilmu jiwa dibagi dua. Namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Pernah dengar nggak itu? Itu manusia. Nah, ini yang sering kali jadi masalah dalam hidup kita. Di dalam ilmu jiwa atau psikologi, alam sadar itu cuma 10%. Daya tampungnya. Tapi yang bawah sadar itu 90%. Jadi lebih banyak yang mana? Bawah sadar. Nah, apa yang saya katakan dari awal tadi, itu yang terekam di bawah sadar. Misalnya, kalau kita ditanya sesuatu yang urusannya bawah sadar, kita nggak akan bisa jawab. Lupa. Tapi dalam kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu, tiba-tiba kita kesentuh perasaan kita tentang satu hal, tiba-tiba muncul. Dan seringkali waktu peristiwa itu muncul, kita pun sudah nggak ingat ini kapan kejadiannya. Nggak ingat. Itu terekam semuanya. Nah, binatang nggak punya ini. Maka itu binatang hidupnya, waktunya itu cuma hari ini.
Ya, manusia punya 3 waktu. Kemarin, hari ini, dan besok. Nah, 3 waktu ini yang terus berputar di hidup kita. Kita ingat yang dulu. Lalu kita sering berkata, aduh seandainya ya. Seandainya pacarku gak mati kecelakaan waktu itu misalnya begitu. Aduh seandainya orang tuaku gak bangkrut. Aduh seandainya aku dulu diajak temanku ke Amerika mau. Kenapa aku kena biri misalnya begitu. Ingat seandainya. Coba seandainya dulu aku mau dengan anaknya gubernur itu misalnya begitu. Kenapa aku tolak dia? Seandainya. Ngerti ya? Nah itu yang kemarin. Yang hari ini kita lihat fakta. Sebegitu kita ketambahan besok. Bagaimana ini? Aduh istriku mau melahirkan. Padahal belum melahirkan itu. Aduh, aku tahun 2019 mau menikah. Ini baru 2016. Karena ngapain bikin sekarang? Aduh, nanti rumahku belum jadi. Ngerti? Jadi 3 waktu ini membuat hidup itu berat. Campur semuanya. Nah binatang nggak punya. Binatang cuma hari ini saja. Kalau toh kita pernah ketemu mereka dan kita bisa ajak ngomong mereka, tanya yang kemarin apa? Tanya balik, kemarin itu apa? Itu tanya balik mereka nanti. Betul? Mereka punya nggak waktu kemarin? Nggak ada. Begitu pula tanya, nanti kamu mau bagaimana? Nanti apa? Ini jawabannya. Mereka nggak ngerti. Binatang cuma punya waktu hari ini. Kemarin mereka sudah nggak ingat, besok mereka belum tahu. Nah kalau suruh milih, mau jadi binatang atau orang? Loh maaf ini saya tanya, ngerti ya pertanyaannya? Maka itu binatang nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, sebab mereka nggak punya kemarin, nggak punya besok. Mereka cuma punya hari ini. Maka itu nggak pernah pusing. Nah karena kita terbagi 3 waktu ini, sebab itu memori kita nyimpan semuanya. Nah yang lebih celaka lagi, dengar. Memori kita lebih gampang. Ingat dari anak-anak ini. Memori kita lebih gampang, lebih cepat menyimpan, menghafal yang negatif, positif, yang jelek, yang buruk. Nah, itu jahatnya kita manusia. Yang positif, yang bagus, sering lupa. Dan itu terjadi dari anak-anak. Betul ya? Maka itu yang baru menikah, yang mau punya anak, jaga. Jangan anak-anak kita biarkan dengar, lihat hal-hal yang jelek dari kita orang tua. Jangan sekali-kali. Itu masuk di memori mereka. Dan tersimpan. Saya mau beri bukti. Supaya semua kita jangan meremehkan anak-anak. Jangan berkata, masih kecil, masa tahu. Jangan sekali-kali berkata begitu. Ini buktinya. Antara kita orang dewasa dengan anak-anak. Siapa yang lebih cepat hafal iklan TV? Betul? Kita ini ngelihat berapa kali pun bisa lupa. Tapi anak ini baru sekali ingat. Dan mereka bisa menirukan. Betul ya? Seluruhnya hafal, tahu. Tapi ini masalahnya. Ini yang berbahaya. Mereka bisa ingat iklan TV serinci itu. Tapi mereka nggak tahu itu barang apa. Betul tidak? Tahu nggak beritanya itu iklan apa? Nggak tahu. Nah itu memori. Mengapa anak-anak kecil lebih cepat hafal sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka alami? Kenapa kita walaupun sekolahnya tinggi seringkali lupa? Belum lagi jangan bilang yang tahun lalu, yang 2 hari lalu jangan lupa apa itu ya? Nah, kenapa bedanya ini dia? Memori anak kecil itu masih kosong. Ngerti ya? Yang suka main handphone, memorinya masih kosong. Memori kita sudah kepenuhan. Mikir pacar, mikir bayar listrik, mikir kontrak rumah, mikir bayar utang, mikir semuanya. Tahu nggak bedanya itu? Jadi memori kita sudah kepake banyak. Apalagi hal-hal sampah yang kita simpan. Siapa yang sering kali kehabisan memori di handphonenya? Betul? Kenapa? Ya karena foto yang enggak disimpan. Babi berak di foto. Nanti anjing, maaf ini ngomong.
Loh, ngerti nggak contoh ini? Ya pasti penuh itu memori yang nggak difoto. Nggak ada temannya kencing di foto, lo ngapain? Nggak ada temannya tidur, mulutnya bah di foto lagi. Itu bikin penuh. Nah, kalau anak-anak memorinya masih kosong, maka itu mereka cepat lihat apa dengan apa masuk semua. Nah, sekarang pertanyaannya, memori kita pakai untuk simpan apa? Ngerti maksudnya? Yang jelek-jelek kita harus buang, yang sampah-sampah kita harus buang. Ayo kita lihat perjanjian lama dulu. Yosua 1 ayat 8. Mengapa papa kita memberikan perintah ini? Yosua 1 ayat 8. Ayo semuanya buka Alkitab. Yosua 1 ayat 8. Salah seorang silakan membaca yang sudah dapat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Ya. tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa hasilnya kalau kita suka memperkatakan Taurat ini dan merenungkan siang dan malam? Hasilnya ini. Terus? Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati. Lanjut. Sesuai dengan segala yang tertulis. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Terus hasilnya ini. Sebab dengan demikian. Dengan apa? Memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Dengan itu terjadi apa? Perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Saudara perhatikan. Masa sih Tuhan hanya memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, perjalanan berhasil, hidup beruntung. Masa? Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Tiap kali saya diajar oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan, setelah dia menyatakan itu sebagai kebenaran, ya, pasti dia akan membawa saya untuk melihat ilmiahnya. Tahu kata ilmiah? Secara ilmu pengetahuannya. Nah ini luar biasa. Saya tanya, Papa, masa hanya sekedar memperkatakan firman dan merenungkan hidup ini bisa berhasil, perjalanan berhasil, hidup beruntung? Enak nggak berhasil dan beruntung? Jawab enak tidak? Enak sekali. Dan itu merupakan keinginan semua manusia. Betul? Ada nggak di antara kita punya cita-cita? Aduh, mudah-mudahan pun gagal terus hidup ini. Nah, ada tidak? Nggak ada. Orang bodoh pun tidak mikir seperti itu. Mudah-mudahan apa saja yang aku buat nggak usah berhasil. Goblok betul. Tapi mengapa hanya memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam hidup ini bisa beruntung, perjalanan berhasil? Susah atau mudah untuk hidup berhasil dan hidup beruntung? Menurut ayat ini susah atau mudah? Mudah sekali. Cuma ngomong lagi dan merenungkan. Siapa bisa memberi saya sebuah kalimat yang gampang ditangkap? Apa arti kata merenungkan? Ayo cepat. Mengingat-ingat, betul. Apalagi? Menghayati. Ayo yang lain cepat. Menghayati, mengingat-ingat. Ada lagi. Mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Itu merenungkan. Nah di dalam bahasa Ibrani, merenungkan itu kalau di Indonesia kan memamah biak. Pada tahu kata memamah biak? Binatang apa yang memamah biak? Sapi. Apa artinya memamah biak? Setelah makan, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Maka itu susu bisa lahir keluar dari sapi yang cuma makan rumput. Ternyata mereka memamah biak. Mengulang-ulang. Merenungkan itu, mengingat-ingat, menghayati, ya, mengulang lagi, mencoba mengingat lagi terus begitu. Dan memperkatakan, diucapkan cerita kepada yang lain. Saya beri contoh hal yang jelek dulu.
Setuju nggak kalau saya katakan ini? Tidak ada seorang pun manusia yang pernah berusaha menghafalkan salah orang lain. Betul tidak? Lalu saya tanya, ada nggak orang berusaha ingat-ingat salah orang lain? Tidak ada. Tapi kenapa kita ingat? Betul? Kesalahan tetangga kita 16 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Padahal dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Ya atau tidak? Ya. Kesalahan mantan pacar kita masih ingat-ingat sampai hari ini. Sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi coba firman Tuhan 2 minggu yang lalu kok ditanya, ingat gak khotbah 2 minggu lalu? Ya apa ya? Jujur, ingat gak tidak? Sudah nggak bisa diingat. Yang khotbah juga bikin orang ngantuk lagi. Tambah lupa sudah. Nah, kenapa firman Tuhan susah kita ingat, tapi salah orang kita gampang ingat, padahal kita nggak pernah menghafalkan? Tahu jawabannya? Karena firman ini. Ketika kita disakiti seseorang, kita perkatakan sakit hati itu. Bagaimana cara memperkatakan? Tiap kali ketemu orang, kita cerita. Kamu tahu nggak? 2 bulan yang lalu di UYH, begini begitu aku ketemu orang ini. Tiap kali ketemu orang kita cerita. Artinya memperkatakan nggak? Loh, iya toh? Sudah begitu kita renungkan. Habis kejadian di UYH misalnya, baru jalan pulang ke Siliwini sini. Ya kok dia bisa ngomong begitu ya? Kurang ajar betul dia itu. Ini mengingat. Ya, turun dari angkot, dari taksi, kita mau ke kerjaan, mikir lagi, renung. Ya salahku apa ya dia itu? Kita makan, karena jam istirahat, kita renungkan. Awas kamu ya, salahku ini apa kamu begitu? Kembali ya, kurang ajar kamu. Kita kembali kerja, sambil kerja. Megang mesin ini, megang mesin itu. Renungkan lagi. Kok bisa? Mulainya kapan dia mikir itu? Saudara, lakukan itu siang dan malam seperti perintah ini. Pasti ingat. Betul atau tidak? Kita nggak pernah menghafalkan salah orang. Kenapa bisa hafal? Karena firman ini kita genapi. Memperkatakan, merenungkan. Nah, itulah cara kita mengisi memori kita. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dengar, ini poin penting. Hal kecil, ya, peristiwanya kecil sekali. Tapi karena kita perkatakan, ucapkan terus ketemu orang kita cerita, kita renungkan. Waktu kita lagi diam, lagi mandi, lagi makan, lagi kerja, ini putar lagi di otak ini. Saya tanya kepada saudara. Jangan bilang setahun kelamaan. 1 minggu saja. Kalau tiap hari kita ucapkan dan renungkan, hal kecil itu jadi besar nggak di otak ini? Nah ini jahatnya setan. Jahat sekali. Karena ketika kita cerita ke teman kita, pasti dia bilang, oh orang itu memang dasar dia begitu. Aku pernah gitu kan juga. Nah, ketika kita dapat bumbu baru, tahu kata bumbu ini dari teman kita ini, timbul apa? Timbul apa? Kebencian. Jadi yang kita perkatakan dan yang kita renungkan itu berkembang. Siapa di sini laki-laki yang pernah membuat kue pakai pengembang itu? Ada yang tahu? Oke, nah seperti itu hal yang baik dan hal buruk terjadi di memori kita. Baik Roh Kudus maupun roh jahat memberikan pengembang. Kalau Roh Kudus yang bekerja mengingatkan firman, wah luar biasa. Tapi kita bodoh. Yang kita kembangkan yang mana? Ayo, yang kita kembangkan yang mana? Yang jahat. Terus bumbunya tambah lagi. Ada orang gak pernah kita kenal. Ini loh kurang ajar setan. Kita gak kenal orang itu.
Entah ketemu di Lucky Supermarket atau ketemu di Pasar Karang misalnya. Oh, apa betul saudara ini namanya ini yang 2 minggu lalu pernah ngalami dengan si A? Loh, kok bapak atau ibu tahu si A? Oh, saya tahu. Ini kita nggak kenal. Ternyata dia sama. Apa yang dia buat kepada saudara, dia buat kepada keluarga saya. Nah, tambah apa lagi? Nggak kenal, ini kita nggak kenal. Ayo tambah bagaimana lagi memori ini? Wah, itu vermipannya tambah jadi betul itu, berkembang terus. Ngerti maksudnya? Nah, berarti siapa yang bodoh kalau begitu? Diri sendiri. Kenapa itu nggak kita pakai untuk firman? Ingat berapa bulan yang lalu waktu di sini Pak Agus pernah ingatkan, kasih renungan, suruh ulang lagi. Itu penting. Oke, ilmiahnya di mana? Hanya memperkatakan, mengucapkan ulang firman dan merenungkan. Kok bisa berhasil dan beruntung? Coba lihat Yohanes 15 ayat 3. Jadi kalau memori saudara sudah penuh di handphone atau di komputer, saudara apakan? Iya, dibuang yang ayo dibuangnya bagaimana? Yang tidak perlu yang babi berak apa itu temanmu kencing itu buang, ngapain disimpan supaya memorinya bisa dipakai untuk yang baik. Silakan baca Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Ya. Firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kapan kita bersih? Ayo, kapan kita bersih? Waktu dengar firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Baju kita kotor, jangan dicuci pakai pasir. Pakai apa? Pakai deterjen, sabun cuci. Nah, kalau pikiran kita kotor, memori kita kotor, kalau mulut kita kotor, jangan diberi makan durian. Ini deterjennya, yaitu firman. Itu yang membersihkan. Hebat bukan? Nah, kalau tiap hari memori kita dibersihkan, berarti masih banyak ruangan nggak untuk menyimpan hal yang baik? Pikiran tenang tidak? Nah, itu yang membuat kita berhasil dan beruntung. Kerjanya rajin, nggak suka melamun, nggak suka tertawa sendiri, nggak suka nangis sendiri. Kenapa? Memorinya bersih. Misalnya saudara punya perusahaan, cari karyawan, ada lulusan Amerika, misalnya digaji kerja di Nabire, tapi kerjaannya nggak pernah beres, melamun terus. Tiap kali kerja mesti tepuk pundaknya, ngapain kamu? Oh ya gitu. Mau nggak gaji orang seperti itu walaupun lulusan Amerika? Ayo, saudara kalau saudara bos mau nggak menggaji orang kayak begini walaupun lulusan Amerika? Tidak, lupa lagi. Aduh, belum 5 menit kasih perintah sudah lupa. Tadi itu apa ya? Aduh, capek. Karena memorinya bagaimana? Penuh dengan sampah-sampah itu. Nah, itu ilmiahnya Yosua 1 ayat 8. Kalau memori kita jernih, bersih, pikiran kita tenang, hati tenang, pikiran tenang, kerja itu gampang. Pasti berhasil dan beruntung. Ngerti? Nah, sekarang kita tanya, apa isinya memori ini? Kejahatan atau kebaikan? Semua tergantung. Nah, ada 4 pintu atau jendela yang buat memori kita bersih atau kotor. Nomor 1 mata. Nomor 2 telinga. Nomor 3 mulut. Nomor 4 itu hati. Nah, kalau kita rajin menjaga 4 pintu ini, dari pagi kita bangun sampai malam, maaf, hidup ini luar biasa. Ada berapa pintunya? Apa saja? Mata, telinga, mulut, hati. Jaga 4 pintu ini susah atau gampang? Gampang, cuma 4 saja kok. Belum mana susah. Loh, kalau jaga 10 pintu yang susah cuma 4. Gampang susah. Enggak gampang, enggak ada yang suka gampang susah.
Betul. Amsal berkata, kalau kamu melihat sesuatu yang buruk, jangan diperhatikan, alihkan pandangan ke yang lain. Kalau mendengar sesuatu, buang, jangan didengar lagi. Nah, seringkali kita gagal di situ. Di Tiongkok ada orang namanya Konghucu, Konfusius. Dia mengajarkan prinsip sederhana. Dia gambar pakai monyet. Pertama ada monyet tutup matanya, monyet kedua tutup telinganya, monyet ketiga tutup mulutnya. Dan ternyata betul. Kalau kita bisa menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita dari hal yang jahat, hidup ini luar biasa. Nah, Tuhan minta kita seperti itu. Anak-anak kita harus jaga dari kecil supaya nggak ada yang salah masuk ke hidup mereka. Betul tidak? Penting sekali. Yang berikut, Lukas 2:19. Siapa pernah berpikir, dan hari ini saya ajak saudara berpikir, kalau waktu itu Gabriel yang disuruh Papa di surga turun ke bumi mencari gadis untuk melahirkan Tuhan Yesus. Ya, dengar. Kalau Tuhan tidak berkata spesifik khusus, Gabriel kamu ke Nazaret cari anak gadis namanya Maria. Tapi pesannya gini.